bahwa kehadiran kita di sini atas izin Allah sudah memberi kita kesehatan, memberi kita kesempatan untuk belajar tatap muka di ruangan kelas ini. Nah, sebelumnya biar berkah ilmu yang kalian dapat hari ini diberkahi Allah, mari kita sama-sama berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai, kita akan mengakses kehadiran kalian dulu. Abelia Setia Putri, kemudian semuanya sudah siap ya? Hari ini materi kita posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kira-kira apa yang manfaat yang kita pelajari di sini? Apa sih manfaatnya kita mempelajari posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia? Kalau kita mempelajari ini, kita bisa tahu kenapa sih Indonesia ini dijadikan poros maritim dunia. Kemudian kita juga bisa tahu apa penyebabnya. Nah, di situ nanti akan kita pelajari. Kemudian tujuan kita mempelajari ini biar kalian mengetahui, memahami letak dari wilayah Indonesia. Kemudian kalian juga bisa mengetahui dan memahami luas dari wilayah Indonesia dan ya, secara geografis Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang kalau 2 benua itu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dia lagi dengan 2 samudra India dan Pasifik. Ini gambarnya biar kalian lihat. Itu posisi Indonesia, kemudian ada benua Asia sebelah atas, benua Australia dan samudra India dan samudra Pasifik. Kemudian ini ada letak astronomis. Tadi geografis, sekarang letak astronomis. Posisi letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, posisinya yang tepat itu 6 derajat lintang utara kita ini berada di Aceh, Provinsi Nambro Aceh Darussalam, tepatnya di Pulau W. Jadi 0 kilometernya Indonesia itu ada di Pulau W. Jadi di situ tuh sudah dibuat ada tugu, ada prasasti. Ini loh titik 0 kilometernya Indonesia. Kemudian yang 11 derajatnya ini ada di Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Kemudian posisi 95 derajatnya bujur timur Indonesia itu ada di lokasi Pulau Beruk, tulisan Beruk itu ada di Nambro Aceh Darussalam juga. Selanjutnya ada di posisi 141 derajat bujur timur ya, itu ada di Sungai Plai namanya. Sungai Plai ada di Papua, di kota Maluku, letaknya di provinsi Papua. Itu letak astronomis kita. Jadi kalau kita mengetahui letak astronomis tadi yang 6 derajat, 9 derajat, 95, 141 itu pasti punya pengaruhnya loh, punya pengaruhnya sendiri. Letak astronomis ini terhadap Indonesia. Yang pertama, Indonesia itu karena pengaruh letak astronomis memiliki iklim tropis. Gimana sih caranya? Biar kita tahu oh dari iklim tropis itu ternyata ya pengaruhnya itu hujan mempunyai panas sepanjang tahun. Kemudian curah hujan yang tinggi. Kenapa? Karena pengaruhnya Indonesia ini kan dikelilingi oleh laut ya. Jadi peredaran udara itu mengelilingi siklusnya ada di daratan. Jadi kalau dari hidrologi ya, penguapan semakin banyak, curah hujan tinggi, kemudian kelembapan juga tinggi. Jadi curah hujannya tinggi, sinar panas matahari sepanjang tahun dan kelembapannya tinggi. Kemudian kaya akan flora dan fauna. Jadi salah satu manfaat dari letak astronomis Indonesia itu kaya akan flora dan fauna. Dan yang terakhir, Indonesia ini memiliki 3 zona waktu. Ada yang tahu?
Tahu nggak 3 zona waktu? Yo. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, sama waktu Indonesia bagian timur. Pinter Jaki. Ada masih sama jawabannya? Nah, Indonesia bagian barat ini diikuti apa aja? Coba dari petanya. Ayo. Seluruh Sumatera, seluruh Jawa, terus apa lagi? Apa ini? Kalimantan, apa ini? Tengah dan barat. Kemudian apa lagi nih? Sudah ya? Itu waktu Indonesia barat. Indonesia tengah, coba nih. Nih, yang ini berarti Indonesia tengah. Kalimantan tadi. Yang di atas. Ayo, Kalimantan apa? Ada 3 ya? Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTT dan Tapi aku bisa ngomong kan? lihat di sininya. Sulawesi masuk nggak? Masuk. Itu waktu Indonesia nah, sisanya itu ada Pulau Maluku dan Papua masuk ke Indonesia bagian timur. Karena ikutannya. Coba nih, perhatikan. Kalau kita nih dari Jakarta ya pukul 9 itu kan dari Jakarta pukul 9 mau ke Bali itu perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam naik pesawat. Jadi 10 11 ya nampaknya ya. Kira-kira jam kita masih jam 11 nggak itu? Kalau ke Bali? Enggak, dia pagi. Ditambah pagi kurang dari pukul 11 tadi. Yuk, dia pagi. Oh dikurang? Ditambah. Jadi kalau kita dari Jakarta kemudian ke Bali ya sampai pukul 11 itu kita otomatis pindah sendiri putar jamnya. Pindah ke pukul 12. Jadi saat itu pukul 12. Kalau kita berangkat pagi pukul 9 berarti nyampainya itu sudah jam 12 sampai itu waktu Indonesia. Betul Indonesia tengah. Timur lain lagi, kamu pindah ke Papua ya kan atau ke Maluku. Nah, tambah 2 jam, kamu putar tambahin jam 2 jam. Itu perbedaan waktu. Selanjutnya kita ke luas wilayah. Luas wilayah Indonesia. Ada yang tahu luas wilayah Indonesia? Yang tahu enggak? Angkanya banyak banget. Angkanya banyak banget. Jumlah pulaunya tahu enggak? 5 pulau besar. Ya kan? Tadi ada 5 pulau besar loh. Dan sekitar 17.000 semua. Sebenarnya ada 17.000 lebih pulaunya. Tuh kan. Selanjutnya yang mau kita belajar ini ada batas wilayah Indonesia. Sebelah kanan batas dengan apa? Tuh lihat pesannya. Tuh simak. Sebelah utara kita tuh sebelah utara Indonesia. Berbatasan dengan apa daratnya? Yo, dengan apa? Malaysia daratnya. Lautnya perairan Malaysia, perairan Singapura, perairan Filipina. Kemudian bagian utara, bagian barat, bagian daratnya coba batasan dengan apa? Kalau bagian bagian baratnya perbatasannya daratnya nggak ada. Tapi kalau di darat perairannya itu berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk bagian timur, coba lihat petanya bagian timur. Berbatasan dengan apa kita? Daratnya Papua New Guinea. Kemudian perairannya, lautnya Samudra Pasifik. Selanjutnya yang terakhir selatan, perbatasan selatan Indonesia daratnya timur pinter. Kemudian lautnya perairan Australia. Dari mana dari yang kita pelajari tentang geografis. Enak kan udah sebenarnya tentang geografis, ya kan? Bisa nggak beda lagi geografis dan astronomis? Tentang geografis, tentang astronomis, kemudian tadi apa? Beserta luas wilayah Indonesia.
nih. Sekarang ibu kasih kalian tugas materi, kalian diskusikan per kelompok. Ini kita ada cukup 20, cukup. Kemudian silakan bagi kelompoknya 4. Yuk, silakan dibentuk, mendekati saja. Ya, 5 ya? Iya, yang 5. Nesa, yang geser ke sini, ayo. Ayo langsung bilang, ayo.
Apa? Orangnya lewat mana lagi? Tadi kamu yang nanya. Apa dampak bagi seorang pelajar jika zona waktu itu menjadi satu jam saja? Nggak cuma logika aja. Tadi apa? Tadi dampaknya tuh kamu mau. Apa dampak bagi seorang pelajar jika zona waktu itu menjadi satu jam saja? Ayo ulangi, apa dampak bagi seorang pelajar jika ada satu zona waktu saja di Indonesia kan ya? Bingung. Kamu pelajar bukan? Nah, coba kita jawab. Bingung. Jawabannya bingung. Jawabannya. Ada yang bisa bantu? Ayo, pokoknya ada yang bisa bantu. Ada yang bisa bantu gimana kalau kita tuh cuma satu zona waktu? Ya bingung kalau kita mau doang zona waktunya kok. Kalau begitu mana-mana. Ayo, ada yang bisa bantu nggak? Ayo, Angga. Mengurangi kebingungan dan kesulitan. Ini yang pertama, tadi dampak bagi pelajar. Kalau kita di Indonesia ini pembagian waktunya cuma ada satu zona saja. Di situ yang ada itu sama ada orang bilang, kita ada kan? Kira-kira kalau satu zona saja bisa nggak? Gimana? Lo belum belajar kok, ayo. Dengerin jawabannya. Nggak bisa. Rasanya kenapa? Pasti nggak rasanya kan? Nggak jadi ada di mana. Dengerin. Mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta memiliki keuntungan dan kerugian yang selalu dipertimbangkan. Udah cukup, cukup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, temukanlah negara-negara yang berbatasan laut dan darat dengan negara Indonesia pada peta yang ditampilkan. Kemudian batas laut itu ada 4 negara: Singapura, Filipina, Vietnam, dan Australia. Dan batas darat ada 3 negara: Malaysia, Filipina, dan Jelaskan tentang dampak dari inovasi astronomis, geografis, dan geologis bagi Indonesia dalam wilayah di bawah. Tentang astronomi, memiliki iklim tropis, kelelahan negara tinggi, bioflora, dan B. Tentang geografis, posisi strategis dalam perekonomian masyarakat berjumlah sumber daya alam yang sangat banyak.
ini tidak mungkin jadi satu zona karena Indonesia terlalu luas dan faktanya ada di 3 zona waktu secara garis lintang. Keuntungan 3 zona waktu Indonesia bisa diubah menjadi satu zona saja, yaitu banyak biaya yang bakal dihemat mulai dari jam kerja, trafik, hingga aktivitas ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Kerugian jika zona waktu Indonesia bisa diubah menjadi satu zona saja, yaitu siang akan menjadi tengah hari di beberapa tempat, tapi itu akan menjadi pagi, malam dan tengah malam di tempat lain. Sampai sini ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim Indonesia yang dibacakan oleh berapa ya? Batas laut perairan laut Malaysia, perairan laut Filipina, Samudra Hindia, batas darat Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Filipina, dari lokasi astronomis, geografis dan geologis bagi Indonesia dalam wilayah geologi. Letak astronomis memiliki kegiatan penduduk berupa pertanian dan karena lokasi di wilayah beriklim tropis serta geografis. Banyak kegiatan perdagangan dan masuknya budaya asing karena terletak di jalur perdagangan antara dua benua dan dua samudra. Serta geologis, banyaknya gunung berapi dan gempa bumi. Namun menghasilkan tanah yang subur. Kenapa sebuah negara harus memiliki standar teritorial? Membantu menentukan pemanfaatan sumber daya, menentukan kepentingan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi batasan tentang hak pergaulan serta pengelolaan wilayah negara. Berpengaruh salah satunya terhadap pengembangan waktu di Indonesia yang dibagi menjadi 3, yaitu B, K, dan W. Menurut Anda, bagaimana waktu Indonesia bisa diubah menjadi 1 zona wilayah? Apakah keuntungan dan kerugiannya? Siang akan menjadi tengah hari di beberapa tempat, tapi itu akan menjadi pagi malam dan malam di tempat lain. Atau kemana banyak biaya yang bakal dihemat mulai dari jam kerja, trafik hingga aktivitas ekonomi yang lebih efektif dan efisien. Kerugiannya berubahnya pola aktivitas masyarakat, fenomena alam yang tidak sinkron dengan waktu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya berangkat. Posisi seperti ini biarkan saja ya. Ini terakhir. Untuk berapa banyak
tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan cara ibu kasih untuk kalian ya. Silakan kalian kerjakan di lembar ini. Ibu kasih waktu 10 menit. Enggak, 5 menit. 5 menit cukup.